Kita akan diberkati saudara melalui pembacaan suara gembala yang akan saya bacakan bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Suara gembala dari yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini memiliki tema bagaimana mengendalikan rasa takut. Remoi pertama, doa pembuka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang telah memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk menyerukan bahwa manusia harus suci perkataannya, suci pikirannya dan suci segala perbuatannya untuk dipersiapkan, untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, jemaat yang siap ke sorga. Dan doa kami agar kami senantiasa hidup di dalam pertobatan-Mu ya Tuhan. Remoi kedua, bagaimana untuk mengendalikan rasa takut? Yang pertama, mengalihkan pandangan kita dari masalah kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 8 ayat 25 dan 26. Kebanyakan dari mereka yang ada di dalam perahu adalah nelayan berpengalaman. Namun angin ribut kali ini agak ekstrim dan mereka takut. Namun Yesus menghardiknya. Maka dalam kehidupan kita harus mengarahkan dan mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Agar dapat tetap tenang dan tidak panik. Yang kedua, menetap di dalam hadirat Tuhan. Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Mereka mengira bahwa yang berjalan di atas air adalah hantu. Namun ketika mereka mendengar suara Tuhan, mereka tahu dan tidak takut lagi. Ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka semua badai dan ketakutan akan diubah menjadi sukacita dan damai sejahtera. Yang ketiga, melangkah maju bersama dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23, Yohanes 15 ayat yang kelima. Allah memelihara siapapun yang mau melangkah maju bersamanya. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Memegang kendali atas hidup kita. Yang keempat, miliki keyakinan bahwa Allah mengasihi kita. Matius 10 ayat 26 sampai dengan 33. Kita harus punya hanya satu rasa takut, yaitu takut akan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini di dalam kendalinya Tuhan. Kita sangat berharga bagi Tuhan. Dan Ia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. Remoi ketiga, mari kita hidup yang kudus. Firman Allah mengajarkan kepada kita dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 artinya. Untuk dapat menghadap Tuhan, untuk dapat melayani Tuhan, maka yang pertama, tangan kita harus bersih. Tangan kita jangan mencuri. Tuhan berkata bahwa bila tangan kita berdosa, potong saja, yang terdapat dalam Markus 9 ayat 43. Para suami istri tidak boleh menggandeng di luar dari istrinya, di luar dari suaminya. Yang kedua, hati kita harus murni. Berarti sucikan hati kita. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Dan yang ketiga, mulut kita harus kudus. Mulut kita tidak boleh nipu, tidak boleh dusta. Tuhan berkata bahwa orang yang berdusta adalah anak iblis dalam Yohanes 8 ayat 44. Mari jaga mulut kita agar tidak berdusta, agar tidak fitnah kepada orang lain. Ingat, para suami istri tidak boleh berciuman di luar istri, di luar suaminya. Sebagai doa penutup, doa kami agar kami semua hidup yang kudus. Siapapun yang berdiri di mimbar yang kudus, bila berdosa tangannya, bila berdosa mulutnya, bila berdosa perbuatannya, harus dilempar dari mimbar manapun, dilumpuhkan supaya bertobat. Ingat, anak-anak imam Eli, Hofni dan Fineas, karena zina cabul di bait Allah dilempar ke neraka. 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Demikian pembacaan suara gembala yang kembali mengingatkan setiap kita untuk selalu hidup dalam pertobatan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang kembali Tuhan mengingatkan setiap kita, mengajar dan mengubahkan setiap kita. Kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama diberkati, dikuatkan, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita dengan sikap kita berdoa, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hadirat-Mu kami temukan rasa aman kami. Di dalam hadirat-Mu kami temukan damai dan sukacita yang sejati. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Kembali kami boleh hadir berkumpul beribadah di tempat ini. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan agar melalui ibadah demi ibadah. Kami bukan hanya menjalani rutinitas mingguan kami. Tapi kami rindu ya Tuhan, agar melalui ibadah demi ibadah, minggu demi minggu, kami semakin hidup dalam pertobatan-Mu ya Tuhan. Kami semakin hari ada dalam hadirat-Mu. Kami semakin mendekat kepada Engkau ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan, sucikan setiap kami. Kami mau hidup di dalam Engkau ya Tuhan.
Kami telah menyembah-Mu, kami telah memuji-Mu. Kami katakan Engkau Allah kami yang kudus. Engkau Allah kami yang suci, kekal sampai selama-lamanya. Dan kami memuji Engkau sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak kami percaya. Sebab hanya Engkau yang layak kami layani ya Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami kembali, kami mau buka telinga kami. Kami mau diubahkan oleh satu-satunya kebenaran yang kami miliki. Yang kami temukan hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sanggup ubahkan kami. Biar firman Tuhan yang sanggup menjadi jawaban bagi setiap kami. Menjadi rema buat hidup kami. Urapi berkati hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Yang akan melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Dipakai Tuhan secara luar biasa, secara heran. Agar setiap penyampaian firman yang disampaikan menyegarkan jiwa kami. Membuat kami semakin menyadari Tuhan begitu cinta kepada setiap kami. Kuduskan, sucikan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam satu nama yang hidup kami berdoa. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami memuji Engkau. Kami tinggikan Engkau ya Allah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kembali sama-sama kita. Saat indah ku berhadapan denganmu. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita pakai berdiri. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan di tempat. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biar kekudusan-Mu yang melingkupi kami ya Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, sungguh Engkau yang memenuhi hidup kami. Ku rindu selalu diam dalam
Sungguh kasih-Mu yang sempurna buat setiap kami. Hadirat-Mu ku rasakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang berlimpah bagi kami. Kau ada di tengah kami, Kau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami siap untuk hendakkan diri kami di hadapan-Mu, duduk di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, teguhkan setiap firman dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat siang Tiberias Balai Sarbini, sukacita bersama dengan saudara dalam hadirat Tuhan. Dan teks firman Tuhan hari ini saya ambil dari Keluaran 18 ayat 21. Hari ini saya mau berbicara mengenai betapa penting bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk cakap dalam apa yang kita lakukan. Urapan untuk kompeten dalam apa yang kita kerjakan. Tuhan mau mengurapi kita agar kita cakap dalam apa yang kita kerjakan. Saya berdoa setiap saudara anak-anak Tuhan, dalam apa yang kau kerjakan diberkati, berhasil. Naik bukan turun, seperti janji Tuhan. Kita lihat Keluaran 18 ayat 21. 21, boleh ditampilkan di depan? Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap. Katakan bersama saya, cakap. Cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin. Katakan bersama saya, pemimpin. Pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dalam Mazmur 24, Daud menanyakan pertanyaan yang penting. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dan itu kenapa gunung merupakan satu simbolisme yang sangat sakral dalam Alkitab. Setiap Tuhan lakukan sesuatu itu ada di gunung, bisa gunung Sinai, Yesus mati di gunung Kalvari atau Golgota, Roh Kudus turun di Gunung Sion atau Bukit Sion, ya di berbagai adat dan budaya, ya bahkan sampai sekarang pun orang menjadikan gunung suatu yang keramat, tempat pemujaan. Misalnya di dalam wayang, ya lambang paling penting dalam wayang yang dianggap paling keramat itu gunungan wayang. Nah, saudara, apa substansi dari simbolisme gunung tersebut? Karena saya percaya bahwa gunung berbicara mengenai hierarki. Katakan bersama saya, hierarki. Ya, kalau saudara bayangkan gunung bentuk segitiga, ya di atas itu mengerucut, di atas itu kecil. Kenapa? Karena pemimpin nggak boleh banyak. Ya, pemimpin memang di satu tempat, di satu departemen, di satu organisasi, di satu negara, pemimpin harus satu. Ya, pemimpin tidak bisa banyak. Semua manusia diciptakan sama, harkat dan martabat di hadapan Tuhan, yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kompetensi manusia berbeda, skill berbeda, dan minat kita berbeda, motivasi kita berbeda, saudaraku. Sehingga perlu ada yang namanya hierarki. Dan hierarki ini tidak bisa dihapus. Dan kita harus terima, saudara. Kita harus terima.
Karena hierarki juga artinya ketidaksetaraan. Artinya siapa yang harus naik ke atas? Ya, siapa yang harus jadi pemimpin di antara kita? Nah, Alkitab ayat yang kita baru baca tadi memberikan kepada kita kualitas apa yang harus membuat orang bisa naik ke atas. Saya berdoa saudara akan tetap naik bukan turun. Saya berdoa saudara akan mendaki tangga hierarki. Jadi pemimpin, jadi berkat di bangsa kita. Tapi apa kualitas yang harus kita punyai? Kita lihat ya, orang yang cakap, katakan bersama saya cakap. Takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya, benci kepada pengejaran suap, jujur ya, kerja keras, cakap, profesional. Dan kita anak-anak Tuhan harus memiliki kecakapan untuk jadi berkat. Dalam apa yang kita kerjakan, kita harus ahli dan kita geluti supaya kita jadi berkat. Dan hierarki, saudaraku, seperti yang saya katakan ya, itu nggak bisa dihapus. Hierarki bisa korup, bisa jahat. Kalau yang bisa naik adalah orang-orang yang korup, ya, yang bisa naik adalah orang-orang yang menjilat. Kalau yang bisa naik adalah orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang asal bapak senang. Maka organisasi tersebut, institusi tersebut, negara tersebut, kalau itu budayanya, kalau itu aturan main bagi seseorang untuk naik dalam suatu hierarki, hierarki tersebut akan hancur. Dan hierarki tersebut tidak akan stabil. Bangsa tersebut, institusi tersebut tidak akan maju. Jadi kualitas apa yang membuat orang bisa naik? Kalau orang itu jujur, punya karakter, dan dia cakap, dia layak untuk naik. Dan itu akan stabil, hierarki tersebut akan stabil, organisasi tersebut akan maju, bangsa tersebut akan maju. Ya, dan kecakapan harus dihargai. Dan masyarakat yang memberi upah kepada kecakapan itu top chair. Ya, itu pasti maju dan pasti makmur. Kalau orang-orang yang cakap, orang-orang yang ahli diberi tempat, diberi kesempatan untuk naik. Saudara, di tangga hierarki manapun kau berada, saya berdoa kau akan naik. Dan kau akan jadi berkat. Dan kau akan memberi nilai tambah. Dan gak usah malu-malu, gak usah jaim, saudaraku. Kalau kau mau naik, Tuhan juga mau kau naik. Dan memang manusia harus maju. Yang setuju katakan amin. Katakan bersama saya, aku harus maju. Katakan bersama saya, aku harus naik. Dan ini bukan materialisme, saudara. Ya, bukan menjual kehidupan. Yang penting sukses ya, saya harus sukses, saya harus naik. Karena kalau orang yang cakap naik, masyarakatnya pasti diberkati. Dan semua orang menang, betul? Semua orang menang, ya, masyarakat akan diberkati. Karena orang-orang yang cakap kalau kasih nilai tambah, ekonomi akan maju dan banyak yang diberkati. Semua orang akan menang. Tapi kalau orang yang tidak jujur, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang nyuap, yang korup, yang naik, kira-kira masyarakatnya maju atau tidak? Semua juga kalah ya. Tapi kalau yang baik, yang cakap, yang punya karakter, maju, semua orang akan menang. Saya mau jelaskan kepada saudara ya, bahwa bukan hanya manusia yang punya hierarki loh. Dunia binatang juga punya hierarki. Tapi yang bisa naik di dunia binatang, di hutan, itu yang otot. Betul nggak saudara? Yang taring, betul? Itu yang bisa naik. Di dunia binatang, pemimpinnya itu yang paling kuat. Otot, yang taringnya paling besar, yang paling agresif, yang paling gede. Itu jadi alfanya. Jadi apa? Alfa. Ya, alfa itu yang bosnya, ketua geng. Ya. Tapi tadi saya bilang kan, di dunia binatang, di dunia hutan, otot yang dominan itu betul. Tapi enggak sepenuhnya benar. Saya kadang-kadang suka nonton dokumenter saudara tentang binatang, ya National Geographic atau apa tuh Discovery Channel, ya menarik, ya banyak yang kita bisa pelajari dari situ. Dan di dunia binatang ada hierarki, dan misalnya di dunia monyet misalnya, simpanse, ya, dan simpanse itu binatang yang kuat sekali, ya, simpanse itu kekuatannya 4 kali manusia dan mereka agresif sekali dan brutal sekali hierarkinya saudara. Yang bisa naik itu benar-benar yang harus paling kuat,
yang agresif, dan dia akan diangkat jadi alfa. Dan laki-laki, bukan laki-laki, apa itu namanya? Jantan. Jantan di dalam kelompok tersebut akan tunduk kepada si alfa, dan si alfa akan mendominasi para betina-betina, sebagian besar akan jadi istrinya dia. Ya, karena dia alfa. Bahkan mayoritas betinanya, ya itu dunia binatang. Dan saudara, saya lihat di dokumenter ini, ya bahwa alfa ini, walaupun dia yang paling kuat, tapi dia punya beberapa jantan juga di bawah dia. Ada jantan nomor 2, jantan nomor 3 yang terkuat. Ya. Dan saya kaget untuk mengetahui bahwa kalau si alfa ini semena-mena, kalau dia bullying, kalau dia mentang-mentang, kalau dia terlalu pakai kekerasan, maka pemerintahannya juga nggak akan stabil. Itu di dunia binatang, apalagi dunia manusia, saudara. Ya, dunia binatang aja, kalau cuma otot dan dia nggak punya hikmat, nggak lama pemerintahannya. Karena yang nomor 2, nomor 3 akan ngegeng, akan bersatu. Walaupun si alfa paling kuat, tapi dia ngelawan 2 sekaligus, 3 sekaligus, nggak mungkin menang. Dia akan mati. Ya, tragis. Dan memang dunia binatang begitu, kejam, ya, tragis. Dan dia harus adil. Harus bagi-bagi jatah rampasan, harus adil terhadap setiap anggota dari gengnya, grupnya. Dan saya kaget bahwa bahkan si alfa pun harus memperhatikan semua anggota geng tersebut. Bahkan ada beberapa yatim piatu misalnya. Ada yang anak-anak simpanse yang yatim piatu itu harus diperhatikan sama dia. Dan harus diperlakukan dengan adil. Karena kalau dia tidak adil, dia semana-mana dan pemerintahnya tidak memuaskan katakanlah, maka yang nomor 2, nomor 3 letnannya dia akan memberontak terhadap dia dan akan membunuh dia dan pemerintahannya tidak stabil. Ya itu kenapa saya sedih ya di dalam kasus yang viral akhir-akhir ini mengenai bullying, penganiayaan. Ya misalnya ada satu remaja, anak muda menganiaya anak muda yang lainnya, anak pejabat pajak ya, yang akhirnya bapaknya juga kena, betul ya. Anaknya di penjara, bapaknya kena juga kena. Saya malu mengetahui orang Kristen saudara. Ya. Habis itu ada satu lagi, viral lagi. Ya kayaknya sih nama belakangnya Kristen juga saudara. Ya, kan kita malu ya, karena otot, taring, itu tidak boleh yang menjadi andalan. Ingat Yesus bilang, barang siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Ya bukan berarti saudara nggak boleh kuat. Saya yakin lebih baik laki-laki kuat, betul? Kita lebih baik kuat daripada lemah. Tapi jangan andalkan itu. Ya, jangan dominan otot, kekerasan, bullying. Kalau itu menjadi andalanmu, engkau akan kena batunya oleh hal itu juga. Ya barang siapa yang hidup oleh pedang, Yesus bilang, akan mati oleh pedang. Ya, lalu ada yang viral lagi, koboi jalanan. Ya, baru-baru ini. Dan saya bilang dalam hati, ya semoga jangan Kristen. Taunya namanya David, saudara. Saya nggak tahu, saya nggak cek. Tapi ya kalau nama depannya David kayaknya kemungkinan. Ya David penulis Mazmur, saudara. Ya kan, jadi kita anak Tuhan. Kita tahu tempat kita, saudara. Yaitu kita minoritas. Tapi Alkitab memberikan kepada kita contoh. Bahwa orang minoritas seperti orang Israel, orang Yahudi yang minoritas. Mereka naik puncak, sampai puncak hierarki seperti Yusuf, seperti Daniel. Walaupun di negeri asing, walaupun di negeri kafir. Karena mereka cakap dalam apa yang mereka lakukan. Kalau otot, gak stabil, saudara. Orang yang di atas karena otot, karena injek, ya, karena dia kejam, karena dia yang paling sadis, gak stabil. Saudara lihat sejarah, ya, gak ada diktator yang hidupnya enak atau akhir hidupnya nyaman. Ya selalu akhir hidupnya tragis. Karena seperti yang Yesus katakan, barang siapa yang gunakan pedang akan mati oleh pedang. Jadi siapa yang boleh naik ke atas tangga hierarki ini? Ya, yaitu karakter dan
kecakapan. Saya berdoa setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat, bahkan saya terutama berdoa anak-anak muda. Dari sedini mungkin, kau harus tahu, kau harus punya satu senjata ini. Senjata ini namanya skill, kompetensi, dan kecakapan. Di masyarakat modern ini ada banyak hierarki, saudara. Ada banyak hierarki. Seperti yang saya katakan, ya mau tidak mau, suka tidak suka, bahkan di ibadah ini ada hierarki yang tidak kelihatan. Ada gunung yang tidak kelihatan. Dan setiap saudara dan saya akan menyesuaikan diri sesuai dengan gunung tersebut. Dan kalau kita memberontak terhadap hierarki ini, engkau tidak bisa hidup dalam masyarakat modern sekarang ini. Karena manusia adalah makhluk sosial. Dan manusia adalah makhluk hierarki. Alkitab katakan di akhir zaman gunung-gunung akan digoncangkan. Artinya hierarki-hierarki yang tidak adil akan diganti dengan hierarki yang lebih adil. Saya berdoa orang-orang yang jujur, orang-orang yang kompeten akan naik ke atas. Dan dengan demikian masyarakat akan lebih diberkati, masyarakatnya akan lebih makmur, ya, dan lebih adil. Kalau engkau punya keahlian, engkau punya kecakapan, itu senjatamu. Ya, orang gak akan berani macam-macam dengan engkau. Dan engkau punya tempat yang baik dalam masyarakat. Ya, bukan otot, bukan taring, tetapi kecakapan. Dan saya percaya kita anak-anak Tuhan, apalagi kita tahu tempat kita, saudara. Yaitu kita harus jadi berkat, jadi garam. Apalagi anak-anak muda, ya harus punya kompetensi, harus punya kecakapan. Coba kita lihat Keluaran 18 ayatnya yang ke-25. Tadi ayat 21, ya. Sekarang lihat ayatnya yang ke-25. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang apa? Orang-orang yang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ya, kecakapan tidak mengenal suku, agama, dan ras. Kecakapan gak kenal minoritas, mayoritas. Kalau engkau cakap, kalau engkau mampu dalam bidang yang kau geluti, dan saya doa dalam bidang yang kau geluti, seperti Iman Tiberias, engkau the best dalam apa yang kau kerjakan. Dan kalau engkau yang terbaik, saudaraku, dalam apa yang kau kerjakan, gak ada yang bisa main. Gak ada yang bisa main suku, agama, dan ras. Yang setuju katakan amin. Gak ada yang bisa. Ya, ada orang yang mau menjatuhkan engkau, ada yang mau dongkel, ada yang iri hati. Kalau engkau benar-benar cakap dalam apa yang engkau kerjakan, enggak ada yang bisa ganggu. Dan kecakapan ini harus diupahi. Dan masyarakat yang menghargai kecakapan adalah masyarakat yang maju. Tadi saya bilang, simpan saja, ya, ada hierarki. Dan hierarkinya bahkan gak sepenuhnya berdasarkan otot, walaupun namanya dunia binatang, dunia hutan, ya dunia binatang, dunia hutan, rimba, yang kuat, yang menang, istilahnya gitu kan. Ya, tapi nggak sepenuhnya benar juga, saudara. Saya kaget untuk mengetahui bahwa alfa dari simpanse tersebut pun harus adil. Saya juga dapati bahkan dunia burung ada hierarki. Kalau saudara bangun pagi-pagi, ya matahari bersinar, udara sejuk, saudara dengar burung-burung berkicau, musik yang indah, seperti imut-imut, tapi sebenarnya nggak imut-imut banget, saudara. Kenapa? Saya baru tahu rupanya kalau burung lagi berkicau, itu lagi nantang berantem rupanya. Biasa alfanya, laki-lakinya, jantannya, itu lagi petantang-petenteng. Laki-laki, jantan maksud saya, burung jantan kalau lagi berkicau, itu lagi ngirim signal ke sesama jantan. Gue yang jagoan di sini. Gue yang paling kuat di sini. Gue yang paling sehat di sini karena dari suaranya. Dan betina tahu mana yang sehat. Ya, dan itu juga untuk itu, menarik betina. Ya, supaya mereka tertarik karena nunjukin, dan kalau mereka berkicau itu lagi nunjukin saya yang paling kuat dan tempat ini punya saya. Ya, dahan yang paling terbaik dalam pohon, ya. Ini properti yang terbaik, katakanlah ini real estate yang terbaik ini. Yang paling terlindung dari hujan misalnya, yang banyak daunnya, itu akan dihinggapi oleh alfa. Maka burung itu ada istilah pecking order.
ya urutan mematuk. Ya, jadi yang atas yang boleh mematuk yang bawah. Ya, itu kayak ngebully, ya. Saya juga baru dapati bahkan serigala pun, saudara, punya hierarki. Ya, serigala punya alfa. Dan alfa pun harus memerintah dengan katakanlah tanda kutip adil, walaupun itu serigala. Ya. Serigala adalah binatang yang sangat sosial, mereka berkelompok. Dan ada satu alfa yang berkuasa yang paling kuat, yang paling taring. Tapi kadang-kadang ada yang nomor 2, nomor 3 atau pendatang baru yang kuat, yang menantang si alfa. Mereka berantem, yang menunjukin siapa yang jadi alfa. Mereka berantem, dan kalau ada yang kalah, oke, misalnya katakanlah nomor 2-nya kalah, dia menyerah, nomor 2-nya akan menggeletakkan dirinya ya, dan memaparkan lehernya. Ya, gua kalah, ya gua nggak mau berantem lagi, gua kalah. Nih, lu mau gigit, gua gigit aja. Ya. Kira-kira terjemahannya dalam bahasa binatang gitu, saudara. Ya. Saya nggak bisa bahasa binatang, bukan Tarsan saya. Tapi kira-kira begitu bahasanya. Ya, gua udah kalah, ya, lu gigit aja. Kira-kira digigit nggak sama alfanya, saudara? Nggak digigit. Jadi serigala sportif banget, betul? Jadi ada istilah ganteng-ganteng serigala, saudara. Tapi rupanya saya peduli, serigala juga sportif loh. Nggak, mereka alfa tidak akan gigit. Kebanyakan bahkan tidak pernah dikatakan ya. Tidak akan dibunuh. Yang kalah tidak akan dibunuh. Karena kira-kira si alfa ya akan dominasi yang kalah tersebut. Tapi si alfanya pinter. Dia bilang, bukan dia bilang, saya terjemahkan bahasa binatangnya kira-kira, ya lu emang kalah, ya gua gak suka sama lu, tapi gua butuh lu. Ya karena kita akan berburu rusa bareng-bareng. Gua gak bisa berburu rusa sendiri, kita harus berburu bersama. Nah itu top. Ya, jadi bahkan serigala pun tahu hierarki, bahkan gak semuanya otot yang mendominasi, bahkan ada juga hikmat dan keadilan. Nah itu dunia binatang. Apalagi manusia. Ya, jadi kalau hanya otot saja, hanya kekuatan saja, hanya taring saja, itu kenapa kita, apalagi kita orang Kristen anak Tuhan, nggak boleh mentang-mentang. Betul atau tidak? Ya, kita tidak boleh mentang-mentang, kita harus tahu tempat kita dan kita harus jadi berkat. Dan saudaraku, kita kasih nilai tambah kepada bangsa negara ini. Saya berdoa engkau cakap dalam apa yang kau kerjakan. Ya kalau engkau cakap apapun itu juga. Dan kita tidak perlu iri dengan orang lain. Ya saya cakap dalam beberapa hal yang saya lakukan. Tapi saya banyak tidak cakap. Saya tidak banyak keahlian yang saya tidak kuasai. Ya saudara nggak bisa punya banyak keahlian. Betul atau tidak? Punyalah 1-2 keahlian saja. Amin. 1-2 keahlian sudah cukup. Pegang. Saudara betul-betul ahli dalam 1-2 bidang saja. Ya, kita nggak bisa ahli dalam sebuah bidang. Dan ada banyak hierarki di masyarakat modern ini, di mana engkau bisa bermain. Ya, saya nggak perlu iri dengan saudara kalau kalau di dalam ibadah ini misalnya, semuanya worship leader, itu anarki, kekacauan, nggak akan ada ibadah. Harus ada job desk. Di mana ada job desk, ya pasti mau nggak mau ada hierarkinya, ya. Dan kalau semuanya jadi pengkhotbah misalnya, nggak akan ada ibadah. Kalau semuanya jadi presiden, nggak akan ada yang namanya negara. Karena pemimpin harus diangkat. Dan pemimpin tidak boleh banyak. Kalau banyak itu anarki namanya. Dan manusia tidak bisa hidup di dalam kekacauan dan di dalam anarki. Kita makhluk sosial dan seperti yang saya katakan, kita makhluk hierarki. Kita perlu tatanan, kita perlu pemerintahan, kita perlu otoritas. Dan kadang tatanan tersebut bisa jahat. Tapi bukan berarti tatanan tersebut harus dihapus. Karena ada banyak upaya dalam sejarah berusaha menghapus tatanan tersebut, saudara. Tapi tatanan tersebut bisa jahat tapi harus diperbaharui. Harus diupdate, tapi tidak bisa dihapus. Dan kalau kita berontak terhadap hierarki ini, itu sama saja seperti memberontak terhadap Tuhan. Karena saudara, hierarki tidak bisa dihapus. Itu kenapa saya percaya bahwa simbolisme dari gunung itu sangat penting dalam berbagai
Ya seperti yang saya katakan, bahkan budaya, adat, dan bahkan Alkitab. Gunung berbicara mengenai simbolisme yang tersembunyi dan yang saya percaya mengandung yang namanya hierarki ini. Kita lihat firman Tuhan, Daniel pasalnya yang pertama. Daniel pasalnya yang pertama, kita lihat ayatnya yang keempat. Daniel 1 ayatnya yang keempat, boleh ditampilkan. Ayat yang ketiga, kita lihat dari ayat yang ketiga, Daniel 1 ayat 3 sampai yang keempat. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada apa? Sesuatu celah, yang apa? Berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berketahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang apa? Cakap, katakan bersama saya, cakap. Untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Babel atau orang Kasdim. Jadi saudaraku, Raja Nebukadnezar, raja yang kafir, raja yang kejam, seorang diktator, tapi dia berhasil membawa Babilonia menjadi superpower pada masanya. Karena dia punya satu strategi yang luar biasa. Dia menghargai kecakapan. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang cakap. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang pintar dan orang-orang yang dipercaya. Walaupun orang-orang tersebut adalah minoritas. Jadi seperti yang saya katakan. Kita tahu tempat kita orang Kristen. Ya, orang sebut kita Kristen. Minoritas. Tapi orang Yahudi bertahan hidup dalam sejarah. Mereka bertahan hidup sampai sekarang. Betul-betul karena kecakapan, karena keahlian, karena kepintaran. Kalau tidak, mereka tidak akan bertahan hidup. Saya berdoa anak-anak Tuhan bawa berkat bagi bangsa dan negara ini. Kita bawa nilai tambah. Dan mereka dilindungi. Kenapa mereka dilindungi? Karena mereka punya kecakapan. Karena mereka punya keahlian. Dan keahlian itu mahal, saudara. Gak gampang untuk punya keahlian, gak gampang untuk training orang untuk agar dia punya keahlian. Dan banyak teknologi yang kita gunakan sekarang ini, sadar atau tidak sadar, saudara, itu dari Israel misalnya. Dan orang-orang Yahudi adalah sangat minoritas di dunia ini, sangat minoritas. Dan jumlah penduduk mereka kurang lebih sama kayak Jakarta, ya, jumlah penduduknya. Jauh di bawah Jabodetabek. Ya. Tapi kira-kira jumlah penduduk sama dengan Jakarta dan mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain di Timur Tengah. Dan mereka tidak punya minyak, mereka tidak punya gas, mereka tidak punya sumber daya alam. Tapi superpower di Timur Tengah sekarang adalah negara tersebut, saudara. Karena mereka maju sekali dalam teknologi. Dan banyak teknologi yang kita gunakan, komputer, informasi, teknologi komunikasi, adalah kreasi mereka. Jumlah penduduknya, populasinya dibanding dunia itu 0, sekian persen. Jumlah populasi mereka sangat sedikit sekali. Tapi dampaknya luar biasa. Ya, di Israel, jumlah pemenang hadiah Nobel di Israel lebih besar dari Cina. Lebih banyak maksud saya, lebih banyak dari Cina. Ya, Cina itu orang-orang pintar semua dan pendidikannya sangat maju di Cina dan populasinya 1,3 miliar dunia. Tapi pemenang hadiah Nobelnya lebih banyak di Israel dengan jumlah populasi penduduk kurang dari 10 juta. Ya, pemenang hadiah Nobelnya jauh lebih banyak. Statistik sekarang Indonesia jumlahnya masih 0, saudara. PR buat kita. Saya berdoa semoga beberapa dari anak-anak muda di sini, haleluya, mereka akan maju diurapi Tuhan. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, ya kita lihat Daniel, Yusuf, mereka minoritas, tapi dampaknya mayoritas. Ya, itu kenapa? Punya skill, nggak perlu banyak-banyak. Ya, menurut saya punya 2 skill saja udah banyak. Apalagi saudara punya
3 skill dan lain sebagainya. Ya punya 1-2 skill, tapi benar-benar geluti seperti almarhum Gembala Sidang, Pendeta Paryaji, selalu doakan untuk jemaatnya. Setiap saudara, anak-anak Tuhan, generasi minyak anggur yang diurapi, didoakan engkau generasi juara, generasi direktur, engkau yang terbaik di bidangmu. Sehingga saya percaya ya bahwa anak-anak Tuhan harus punya kecakapan. Dan itu kenapa apalagi saya katakan ya, khusus kepada anak-anak muda. Kau punya banyak waktu luang ya dalam akademik, dalam studi, kenali pentingnya skill, pentingnya keahlian. Karena orang yang punya keahlian, orang yang punya kecakapan, kalau dia tambah kaya, kalau dia dipromosikan, saudara bakal protes atau tidak? Ya nggak usah protes lah. Karena mereka memang mampu, betul atau tidak? Mereka memang apa? Mampu. Kalau dia kasih nilai tambah, kalau dia berkati, ya orang nggak akan protes. Dan justru harus bersyukur kalau engkau tinggal di dalam satu masyarakat yang memberi upah kepada kecakapan, kita harus bersyukur. Kita jadi bagian masyarakat tersebut. Karena masyarakat tersebut semuanya akan menang. Ekonomi akan maju, ya semua warga negara juga akan diberkati. Ya misalnya dalam olahraga misalnya, itu jelas banget. Dalam olahraga orang yang paling mampu itu layak ya untuk dikasih upah yang besar. Misalnya Messi ya dalam sepak bola, Lionel Messi itu sangat kaya raya, luar biasa. Dan dia diberi upah yang luar biasa. Dan semua orang maklum, karena dia punya keahlian yang luar biasa. Dia menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Ya, tapi dalam dunia yang lain saya lihat kurang jelas. Misalnya dalam keuangan ya, misalnya seorang bankir bisa kaya raya, kadang-kadang orang cemburu, kadang-kadang orang iri dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, kalau orang ahli di dalam bidangnya, dan dia tambah diberkati, tambah kaya, dipromosikan, naik jabatan, what's the problem? Ya, kenapa kita protes? Justru kita harus bersyukur kalau kecakapan itu dihargai. Dan belum lama ini misalnya, saudara di Inggris ya, Raja Charles itu dilantik dan diurapi, benar-benar diurapi. Dan minyak urapannya itu dari Yerusalem. Ya, minyak urapan dari Yerusalem dan ketika diurapi itu disembunyikan, nggak boleh ada yang lihat. Itu adalah proses yang paling sakral dalam pelantikan. Dia akan ditutup di dalam satu kamar dan nggak boleh ada yang melihat prosesi tersebut karena para uskup dan para imam yang hanya boleh melihat, yang mengurapi Pangeran Charles ini. Ya, dan Pangeran Charles kaya raya. Tetapi dia bukan orang terkaya di dunia sekarang ini. Seingat saya waktu saya SD, orang terkaya di dunia adalah raja, ratu, dan sultan. Seingat saya. Dan ketika saya lebih besar, orang terkaya di dunia bukan lagi raja, ratu, dan sultan sampai sekarang ini. Ya, orang-orang yang terkaya di dunia adalah kebanyakan orang-orang yang dari dunia yang paling kasih nilai tambah, yaitu teknologi. Ya, misalnya Bill Gates, Elon Musk, ya, misalnya yang punya Facebook itu Mark Zuckerberg, mereka ahli di teknologi dan keahlian itu sangat penting, saudara, dan karena itu memberikan nilai tambah. Dan menurut saya itu hal yang bagus. Karena kalau orang yang paling kaya itu raja, ratu, dan sultan, artinya itu faktor warisan, artinya itu faktor keturunan. Artinya lu anak siapa, lu keturunan siapa, lu berhak dapat tempat yang paling tinggi di dalam hierarki. Tapi zaman berubah, sekarang orang yang mendapat tempat tinggi di hierarki adalah benar-benar yang bisa kasih nilai tambah, yang punya kecakapan. Dan itu bagus, artinya masyarakat dinamis, betul atau tidak? Artinya dinamis, hierarkinya tidak statis, hierarkinya tidak itu-itu aja. Dan dalam hierarki, dinamis adalah berubah. Ya, orang yang di bawah bisa naik ke atas. Saya berdoa di Indonesia, orang yang jujur, orang yang kompeten, orang yang cakap akan naik ke atas. Mereka di bawah, tapi mereka akan naik ke atas. Karena kalau orang-orang seperti itu tidak dihargai
Berarti ada yang salah pada hierarki tersebut. Dan tidak akan stabil dan tidak akan maju. Kita doa Indonesia maju diberkati. Ya tadi seperti yang saya katakan. Ya bahwa Raja Charles itu diurapi, dilantik jadi raja. Tapi kita jangan salah saudara. Ya, Raja Inggris memang luar biasa. Tetapi kekuasaan Raja Inggris nggak sebesar dulu. Orang yang paling berkuasa di Inggris juga bukan raja. Orang yang paling berkuasa di Inggris adalah Perdana Menteri dan parlemen. Ya, raja kekuasaannya sudah nggak besar di dunia zaman sekarang ini. Apalagi di Inggris, sekalipun di Inggris, sekalipun mereka hanya simbol negara. Walaupun itu suatu posisi yang luar biasa. Tapi di akhir zaman ini Alkitab katakan, setiap anak-anak Tuhan adalah raja dan imam di dalam Yesus. Setiap minggu saudara diurapi. Artinya engkau raja. Katakan kiri kananmu, katakan halo raja. Salam raja. Artinya saudara raja, dan saya berdoa di hierarki di mana engkau berada, di industri di mana engkau berada, di permainan di mana engkau berada. Karena di masyarakat modern ada banyak permainan. Jadi ya nggak hanya ada satu permainan dan hanya satu pemenang mutlak, nggak ada lagi pemenang mutlak. Ya, kalau zaman dulu raja kekuasaannya mutlak, betul atau tidak? Zaman dulu kekuasaannya apa? Mutlak. Di mana-mana, di hierarki manapun dia paling atas. Tapi sekarang enggak. Karena Alkitab katakan gunung-gunung akan digoncangkan. Hierarki akan dikocok ulang, akan diubah. Orang-orang yang cakap akan naik ke atas. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang dipercaya akan naik ke atas. Saya berdoa, saudara dan saya adalah salah satu dari antaranya. Kita terbilang dari orang-orang yang jujur, yang kompeten, orang-orang tersebut harus naik ke atas. Saya berdoa, engkau tetap naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita untuk terima yang terbaik, tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita mau terima tubuh darah Yesus, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, saudaraku, di dalam hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan akan menggenapi. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan lebih sungguh angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Lebih sungguh aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Katakan kemenangan, kemenangan terjadi. Lebih sungguh angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
eksklusif milik dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mau angkat kita naik bukan turun. Kita tidak perlu malu-malu dan tidak perlu jaim karena keinginan untuk maju itu memang dari Tuhan. Karena memang manusia harus maju. Memang manusia harus naik. Untuk engkau bawa berkat. Dan kita belajar hari ini bahwa untuk naik, untuk bawa berkat. Kita harus punya karakter, kejujuran, takut Tuhan, dan kompetensi dan kecakapan. Alkitab katakan orang yang cakap akan berdiri di hadapan raja-raja, akan berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin. Kau tidak perlu malu-malu kalau engkau berkata dalam aku mau maju, aku mau naik, aku mau jadi berkat buat keluarga, buat orang banyak, aku mau kasih nilai tambah, aku mau maju. Kalau itu suara hatimu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang di akhir zaman tidak dirusakkan. Aku mau maju, aku mau naik, aku mau sukses. Aku diurapi Tuhan. Aku cakap dalam apa yang aku kerjakan, dalam apa yang aku lakukan, aku kompeten, aku cakap dalam nama Yesus. Aku akan berdiri di hadapan raja-raja. Aku akan berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin. Jadi garam, jadi terang dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Syukur bagimu Tuhan, hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Allah kami yang menyediakan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami besar, kami percaya Tuhan kami hebat, kami percaya Tuhan kami ajaib untuk mengasihi setiap kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu, kami ada karena cinta dan kasih-Mu, karena pengampunan-Mu, karena keselamatan yang telah Tuhan beri buat setiap kami. Dan kami sungguh bangga kami menjadi kepunyaan-Mu ya Tuhan, dan kami bersuka cita. Kami telah menyembah-Mu, kami telah memuji-Mu, kami telah bersorak-sorai demi nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Dan kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali dibenarkan, kembali boleh diajar, kembali boleh diingatkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kami ucapkan berkat senantiasa urapi berkati hamba-Mu ya Tuhan. Yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, diberkati Tuhan bersama dengan keluarga dalam cinta kasih berkat, perlindungan dan kemurahan yang daripada Tuhan. Bahkan diberkati dalam pelayanan hamba-Mu di mana berada melangkah melayani, disertai oleh tanda kuasa yang heran yang daripada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan di siang dan sore hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya dan kami berdoa agar setiap kami yang sakit, kami terima kesembuhan, kami terima kelegaan, kami terima kebebasan yang daripada Tuhan. Sebelum itu Tuhan kami rindu untuk terlebih dahulu kami mau bawa korban syukur persembahan kami. Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang sucikan, agar setiap rupiah, agar setiap persembahan yang kami bawa berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kembali sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Boleh kembali silakan duduk setiap sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Sebelum persembahan dijalankan, terlebih dahulu kami membacakan beberapa informasi pengumuman dari mimbar Tuhan pada hari ini. Kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa Gereja Tiberias Indonesia akan merayakan ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-35 tahun pada tanggal 22 Mei. Dan untuk ibadah perayaan ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-35 tahun ini, maka ibadah akan dipusatkan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023. Kami mengundang kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia untuk bersama-sama hadir beribadah pada tanggal 21 Mei. Untuk kita bersama-sama berdoa bagi Gereja Tiberias Indonesia agar semakin dipakai Tuhan secara luar biasa melalui sarana minyak dan anggur. Agar semakin memenangkan banyak jiwa-jiwa dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Dan juga Gereja Tiberias akan kembali mengadakan sakramen baptisan selam yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023. Untuk pendaftaran sudah dapat dilakukan melalui www.baptis.org.id/baptis-selam. Dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dirayakan seperti hari Minggu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Jadwal dapat dilihat di www.tiberias.org.id dan ibadah di cabang Balai Sarbini
Tiberias Gading Marina, dan Tiberias Mega Bekasi ibadah dipusatkan di cabang-cabang yang terdekat. Dan juga kembali kami sampaikan mengenai pendaftaran Winner Camp 2023. Kami terus mengundang setiap rekan-rekan muda di tempat ini, mari bergabung bersama dengan Born Against Youth Ministry yang akan kembali mengadakan Winner Camp di tahun 2023 dengan tema Destiny, yang akan diadakan pada tanggal 6, 7, 8 Juli 2023 di Taman Bukit Palem Resort Bogor. Dengan pendaftaran dapat dilakukan dengan dua cara, saudara. Yang pertama, saudara dapat mengunjungi booth pendaftaran yang telah kami sediakan. Setelah ibadah selesai nanti, saudara dapat mengunjungi booth pendaftaran yang tersedia di lobi Tiberias Balai Sarbini, atau juga dapat mendaftarkan secara online melalui www.tiberias.org.id/winnercamp 2023. Dan juga akan diadakan Winner Camp Roadshow pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023. Yang pertama di Tiberias BCP yang dilayani Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak, Tiberias Cibubur yang dilayani Pendeta Alexander Simanjuntak, Tiberias Kelapa Gading Nias yang akan dilayani oleh Evangelis Daud Suryawijaya, dan Tiberias BSD yang dilayani Evangelis Glenn Emmanuel Sanjaya. Terpuji nama Tuhan, demikian informasi kami sampaikan dari tempat ini. Selamat memberi dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Segala perkaraku ku taruh di kakimu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredahkanku. Kita boleh berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara di siang sore hari ini, saudara. Puji nama Tuhan, saudara, kami sampaikan kembali, Tiberias English Course akan kembali mengadakan kelas bahasa Inggris yang dimulai pada hari Jumat tanggal 19 Mei. Untuk pendaftaran, saudara dapat menghubungi di nomor 0898 5231 781. Dan terpuji nama Tuhan, demikian informasi kami sampaikan pada saat sore hari ini. Dan kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari siapkan hatimu, mari bangkitkan iman percaya di hadapan Tuhan. Terima yang terbaik masuk dalam sakramen perjamuan kudus di sore hari ini. Kami kembali mengundang setiap sidang jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dengan iman pengharapan hanya di dalam Tuhan.
tubuhnya dan darahnya menyucikan, menyembuhkan setiap kita. Dengan iman katakan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Kita satu di dalam doa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Dan kami menghargai penderitaan, kesengsaraan yang kau lalui dengan berikan hidupmu, nyawamu di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, paru-paru, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna, pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan
kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Puji nama Tuhan kembali bagi setiap jemaat Tuhan yang telah menerima menyatu dengan sakramen perjamuan kudus. Kembali ambil waktu di hadapan Tuhan, naikkan doa, naikkan ucapan syukur, naikkan pengagunganmu, rasa terima kasihmu sama Tuhan. Buat kasihnya, buat anugerahnya yang ia limpahkan bagi saudara dan saya. Tubuhnya dia beri, darahnya dicurahkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan setiap kami. Dan kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Hosana bagimu ya Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. 2-3 orang percaya sepakat apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Kalau saudara bawa minyak urapan, kita angkat bersama-sama dan sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan. Hari ini aku diurapi dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan Tuhan ada atasmu. Engkau diurapi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu. Kami pegang janji firman Tuhan. Berdoa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat berkati gereja-Mu, berkati Gembala Sidang, Pendeta Dharnia Tipariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Kami doa ya Tuhan, berkati Ibu Sarah, Ibu Berta diberkati Tuhan, juga Ibu Meni dan keluarga selalu dalam berkat Tuhan. Kami doa setiap kami di tempat ini yang seperjamuan, kami berkumpul di bumi dan di surga. Berkati hamba-Hamba-Mu yang melayani tempat ini, berkati Bro Sony, Bro Glenn, juga Bro Renaldi dan rekan imam pemusik, juga tim singer, adik-adik choir, Asyar Collectan Glitters dan guru-guru sekolah minggu, event, bahkan bagian media dan security dalam berkat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yivarecha Adonai veyish merecha, Yair Adonai panav elecha vechunnecha, Yisa Adonai panav elecha veyashemnecha. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu
dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Selamat hari Minggu yang bisa bagi di dalam Tuhan. Shalom Tiberia.